Baik, Pak Agus, hal apa sih Pak yang kemudian muncul atau yang mendasari begitu ya sampai tercetusnya adanya konsep ekonomi murakabi ini? Yang mendasari pertama begini Mbak, secara umum bahwa di suatu negara, hampir dikatakan di berbagai belahan negara di dunia dan termasuk di Indonesia, itu kesenjangan antara kelompok marginal, dalam hal ini adalah masyarakat luas, itu kesenjangan dengan kelompok elit ekonomi itu sangat jauh sekali. Sehingga outputnya adalah yang selama ini terjadi adalah kesenjangan antara kelompok miskin dengan kelompok kaya. Dari situlah akhirnya kita berpikir ada sistem apa untuk mengatasi. Karena untuk mengatasi itu tidak sekedar orang miskin itu dibantu dalam bentuk sumbangan-sumbangan. Sumbangan adalah insidentil. Tetapi ketika kita sudah bicara sistem, itu berbicara sustainable, keberlanjutan. Dengan keberlanjutan itu membangun sebuah mekanisme agar kesenjangan antara kelompok ekonomi bawah dengan atas itu tidak semakin tinggi. Ini yang pertama dalam konteks mikro. Dalam konteks makro, kesenjangan juga terjadi akhirnya antara negara-negara sedang membangun atau negara tertinggal dengan negara-negara besar. Kesenjangan ekonominya sangat dominan, itu adalah negara-negara kuat dan besar yang mendominasi. Dalam bahasa kritisnya saya sebut banyak negara dihegemoni ekonominya oleh kelompok perusahaan negara-negara besar di suatu negara, termasuk di Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia juga sama, itu ketergantungannya dengan negara luar, khususnya negara-negara besar ini sangat besar. Apalagi kalau kita sudah bicara ke korporasi nanti. Korporasi besar kita di luar BUMN itu mayoritas adalah perusahaan-perusahaan swasta nasional dan mayoritas juga perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan asing. Ini yang membuat kesenjangan dari makro sampai akhirnya kepada mikro ekonominya. Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan Bapak, konsep ekonomi murakabi ini akankah mungkin diterapkan di Indonesia, Pak? Kemudian jikalau bisa diterapkan di Indonesia, akan seperti apa nanti sistem penerapannya? Bukan bicara mungkin atau tidak mungkin. Justru bagi Indonesia seharusnya dan mutlak harus bisa diterapkan. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia itu secara konstitusional itu mengatur demikian. Di pasal 33 asasnya adalah berasaskan kekeluargaan. Kemudian yang kedua adalah yang ayat 2 adalah cabang-cabang produksi yang penting, menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga adalah masalah bumi dan air, artinya sumber daya alam juga. Itu bagi kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran sekelompok korporasi tertentu ataupun elit pelaku ekonomi tertentu. Sehingga kalau saya katakan tadi, itu memang harus diperjuangkan dan dilakukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.